dan langsung menatap matanya Ujang sambil tersenyum menyeringai. Dan bentuknya katanya guys, itu orang mukanya pucat banget dan matanya itu sedikit menghitam. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih karena udah klik video ini. Nah guys, di malam Jumat kali ini aku membawakan sebuah pengalaman horor dari abangnya teman kita yang bernama Heni. Nah guys, jadi Heni ini berasal dari salah satu kampung di Jawa Barat katanya guys. Tapi waktu dia sekolah katanya guys, mereka tinggal di ibu kota. Jadi mereka mengontrak salah satu rukam alias rumah kampung yang amat padat penduduk di Jakarta. Nah guys, jadi di sana katanya guys, dia tinggal di gang-gang sempit dengan rumah yang juga terbilang sempit, yang dimana rumah tersebut cuman ada satu kamar tapi disekat jadi dua. Nah jadi bapaknya katanya guys bekerja menjadi OB salah satu hotel. Jadi mereka ngontrak emang nggak jauh dari hotel tempat ayahnya bekerja. Nah ibunya katanya bekerja di salah satu rumah makan pinggir jalan, yang rumah makan biasa-biasa aja sebenarnya guys, tapi cukuplah untuk membantu perekonomian keluarga. Dimana saat itu katanya guys, si Heni ini masih SMA, sementara abangnya lulus SMA tapi tidak lanjut kuliah, dan Heni juga masih punya adik SMP dan SD. Nah jadi mereka itu butuh banyak banget biaya kan ya untuk melanjutkan kehidupannya. Nah guys, karena si abangnya Heni tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan, jadi dia berusaha untuk mencari pekerjaan. Namun hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan berganti bulan, dia tidak kunjung mendapatkan panggilan kerja juga. Nah saat iseng-iseng guys, dia nongkrong di daerah perkampungan tersebut, katanya ada orang bilang itu ada warung bakso yang lagi buka lowongan kerja. Warung bakso itu katanya terbilang cukup gede guys, tapi nggak gede-gede banget juga, istilahnya kayak gede ukuran di gang-gang gitulah ya, di perkampungan gitu. Tapi katanya warung baksonya itu emang rame banget guys, jadi itu dari siang sampai malam itu warung baksonya rame banget, bahkan udah terkenal di daerah situ. Tapi seiring terkenalnya karena rame itu, juga ada bisik-bisik yang nggak mengenakan, yaitu warga tersebut bilang kalau itu baksonya menggunakan pesugihan. Nah tapi guys, abangnya si Heni ini, by the way nama abangnya si Heni kita panggil aja Ujang ya. By the way si Ujang ini kayak skeptis gitu sama gitu-gitu, paling warga-warga sini iri ngomongin warung bakso pakai pesugihan gitu. Nah singkat cerita guys, melamarlah si Ujang ini ke warung bakso tersebut, dan alhamdulillahnya langsung diterima sebagai waiter. Selama bekerja guys, biasa-biasa aja katanya guys. Jadi warung bakso ini buka dari jam 10, tutupnya juga katanya jam 10 malam. Tapi datangnya itu harus di bawah jam 10 dan pulangnya harus tepat waktu di jam 10, dan paling telat itu jam 10.20 menit. Itu udah paling tepat mereka harus keluar dari warung bakso tersebut. Nah si Ujang ini pun guys bekerjalah dengan giatnya sesuai SOP dan apapun yang diperintahkan oleh pemilik bakso tersebut alias Pak Joko. Dan si Ujang ini juga katanya lumayan deket guys sama Pak Joko ini, karena selama bekerja kata Ujang ini teman-temannya suka banyak yang ada yang tiba-tiba izin dadakan, ada yang juga sering telat. Pokoknya ada aja lah ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan para karyawan. Sementara si Ujang ini karena rumahnya juga nggak jauh dari situ, dia nggak pernah telat, dia kerjanya juga rajin. Pokoknya dia nurut sama Pak Joko ini. Nah karena itulah si Ujang ini terbilang deket sama Pak Joko. Nah singkat cerita guys, tiba-tiba kepala toko alias bawahannya Pak Joko, kepercayaannya Pak Joko ini tiba-tiba pulang kampung guys, pulang kampung karena sakit. Nah guys, jadi karena si kepala toko ini pulang kampung alias bawahannya Pak Joko ini, Pak Joko otomatis butuh pengganti dong ya. Akhirnya ditawarinlah si Ujang ini. Nah dengan senang hati si Ujang pun bersedia, karena yang dia tahu kepala toko itu gajinya 2 kali lipat lebih besar daripada karyawan-karyawan lainnya. Tapi guys, sudah tentunya karena gajinya juga lebih tinggi, pekerjaannya juga kepala toko ini lebih ribet, yaitu kalau misalkan dia jadi waitress biasa, dia jam 10 pagi atau jam 10 kurang itu harus datang ke toko. Tapi kalau menjadi kepala toko katanya guys, dia harus datang sebelum karyawan-karyawan lain ini datang. Dan setelah si Ujang ini mengiyakan kalau dia mau menjadi pengganti sebagai kepala toko, dia dipanggil ke sebuah ruangan sama Pak Joko ini guys. Dan disitulah Pak Joko ini bercerita
kalau ternyata dia setiap malam nginap di toko tersebut. Jadi guys, Pak Joko ini ternyata tidur di toko untuk ngejagain tokonya setiap malam. Jadi karyawannya datang jam 10 pagi dan pulang jam 10 malam. Nah, itulah waktunya Pak Joko istirahat pulang ke rumahnya. Sebelum jam 10 malam dan sampai jam 10 pagi, itu Pak Joko berada di toko untuk menjaga tokonya sendirian. Jadi si Ujang ini dikasih tahu sama Pak Joko, kalau misalkan suatu saat dia nggak sempet untuk nginep di toko, sebagai kepala toko atau bawahannya Pak Joko, si Ujang ini harus bersedia nginep di toko bakso tersebut, dan Ujang pun menyanggupi persyaratan tersebut. Nah, dan ada lagi guys, persyaratan kedua yaitu kompor utama apinya nggak boleh mati sebelum matahari terbit. Jadi kalau misalkan udah tutup toko nih, misalkan dari jam 10 malam itu kompor utamanya nggak boleh mati, harus dinyalain meski kecil, tapi nggak boleh sampai mati sampai besok pagi matahari terbit. Nah, akhirnya Ujang pun menyanggupi persyaratan kedua ini, guys. Nah, guys, dan persyaratan ketiga, katanya Ujang ini nggak boleh membuka isi kendi. Jadi guys, di kamar yang dipanggil sama Pak Joko itu ada kendi besar di sudut ruangan yang ditutupi sama kain warna hitam. Nah, kata Pak Joko guys, Ujang ini nggak boleh membuka atau ngintip apa isi kendi tersebut. Tapi Pak Joko ini menjelaskan kalau itu adalah stok daging untuk bahan bakso apabila diperlukan. Jadi guys, pada intinya Ujang ini nggak diizinkan untuk mengambil daging dari kendi tersebut kalau tanpa seizin Pak Joko. Nah, kata Pak Joko juga guys, kalau dia mengambil daging dari kendi tersebut, itu nggak boleh ngintip, cukup ngebuka sedikit kain hitamnya, masukin tangan dan ambil seukuran kepelan tangan. Mungkin seukuran kayak satu bakso gitu kali ya. Nah, tanpa boleh mengintip dan kepo isinya. Pokoknya itu katanya harga mati itu nggak boleh diintip. Kalau misalkan ada kesalahan, taruhannya bukan cuma toko tapi juga nyawa. Nah, seperti itulah guys penjelasan dari si Pak Joko. Dan persyaratan berikutnya nggak boleh nyapu dari luar ke dalam. Jadi nyapu itu harus dari dalam keluar gitu, nggak boleh nyapu dari luar ke dalam terus masukin pengki, itu nggak boleh guys. Kalau kita kan di rumah biasanya sah-sah aja ya, mau dari kamar keluar, mau dari depan ke dalam, terus ntar tinggal masukin ke pengki, buang, dia udah selesai kan. Tapi ini katanya nggak boleh guys, apapun keadaannya nyapu harus dari dalam keluar. Katanya guys, kata Pak Joko ini kalau nyapu dari depan ke dalam itu katanya ngajak makhluk halus untuk masuk ke dalam toko. Bener gak guys? Soalnya aku sering nyapu dari luar ke dalam. Nah, dan persyaratan terakhir katanya guys, Pak Joko ini punya teman yang setiap harinya akan makan di warung baksonya tersebut. Tapi makannya itu di antara jam 11 sampai jam 12 malam. Dan katanya guys, kalau melayani tamu tersebut, kalau misalkan bakso sudah habis, maka sebagai penggantinya diambillah daging yang dalam kendi kain hitam tadi guys, dengan cara memasukkan tangan tanpa mengintip dan mengambil sekepel, lalu dimasak dan disajikan kepada tamu tersebut. Dan tamu tersebut katanya guys, temennya si Pak Joko ini nggak boleh dilihat matanya gitu. Pokoknya jangan lihat wajahnya, pokoknya layani saja. Setelah dia selesai makan, dia pergi baru beresin bekas-bekas makanannya. Nah, dengan sedikit bingung dan sedikit terpaksa, akhirnya si Ujang pun menyanggupi persyaratan tersebut, guys. Sebenarnya dia tuh agak denial gitu. Apaan sih ada temen bos yang setiap hari makan tapi nggak bayar dan nggak boleh lihat mukanya? Seterhormat itu apa temennya sampai nggak boleh ngeliat mukanya? Ya, tapi apapun ceritanya diayain aja. Yang penting dia keterima menjadi kepala toko yang dimana gajinya 2 kali lipat lebih besar daripada dia jadi karyawan biasanya. Nah guys, tapi setelah menjadi kepala toko udah otomatis ya pekerjaannya si Ujang ini pun lebih berat daripada dia menjadi karyawan biasa. Yang pertama yaitu tadi, kalau misalkan si Pak Joko ini nggak bisa nginep di toko, dia harus menggantikan Pak Joko ini nginep di toko. Dan juga kalau hari-hari biasa, hari-hari normalnya pun, sebelum karyawan lain datang, dia harus udah datang ke toko, dan setelah karyawan lain pulang, dia masih berdua di toko sama Pak Joko tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, semakin lama semakin banyak yang diketahui oleh si Ujang ini guys.
Termasuk yang saat interview dijelaskan sama Pak Joko itu guys, tamu yang setiap harinya datang makan tersebut. Ternyata guys, tamunya itu datang nggak seperti biasa, seperti orang yang makan di situ biasanya kan antara jam 10 pagi sampai jam 10 malam tuh. Nah, tapi tamu tersebut selalu on time dan setiap harinya seperti itu guys. Jadi tamu itu datang sekitar jam 00.00 alias jam 12 malam. Tapi dia menuruti perkataan bosnya ini guys. Jadi mereka itu berdua. Jadi di dalam toko ini sebenarnya masih ada Pak Joko ya. Jadi di dalam toko itu biasanya ada Pak Joko dan si Ujang ini. Ujang ini nggak boleh pulang nih guys sebelum jam 12 malam. Dan setiap temennya tersebut datang, yang ngebukain pintu pastinya udah Pak Joko guys. Nah, karena ini kan toko sebenarnya udah tutup ya. Mereka kan tutup jam 10-an ya, jam 10 lewat lah baiknya ya. Nah, otomatis tokonya udah tutup dan setiap jam 12 malam katanya itu temennya ngetok toko dan Pak Joko membukakan pintu tersebut tanpa bicara dan Ujang udah menyiapkan makanannya. Dan setiap hari katanya guys, emang yang diambil buat bahan makanan itu ya daging segar yang di dalam kendi tersebut. Sebenarnya Ujang juga katanya sempat bertanya-tanya dalam hati, dia nggak pernah ngelihat Pak Joko ini mengganti daging di dalam kendi tersebut, tapi setiap kali diambil itu daging selalu fresh gitu, kayak baru aja digiling gitu, daging halus baru digiling gitu. Jadi dia itu katanya masaknya guys cukup direbus aja. Jadi kayak daging apa ya gitu ya, daging direbus udah disajiin aja gitu. Jadi kayak mirip-mirip bubur tapi ini dari daging. Jadi kayak daging-daging berair gitu pakai kuah bakso disajiin kepada temennya si Pak Joko tersebut. Tapi yang bikin si Ujang ini bertanya-tanya juga katanya guys, ini kan yang datang ini temennya dia yang datang setiap hari, makan setiap hari dan gratis di situ. Tapi si Ujang ini bingung kok mereka nggak pernah ngobrol. Kalau temennya ini datang, Pak Joko ini bukain pintu, terus kayak orang yang hormat banget sampai nunduk-nunduk gitu. Terus si Ujang ini juga disuruh nyajiin makanannya kayak nunduk. Itu kan nggak boleh ya katanya, ngeliat mukanya ya otomatis nyajiin makannya gimana ya guys, kayak gini. Nyajiin makanannya udah kayak keraja kali ya kayak gitu ya. Nah, dia ngerasa aneh sebenarnya guys, tapi dia nggak mau mempertanyakan soalnya dia nggak mau dipermasalahkan masalah pekerjaannya, ntar digantiin juga kepala tokonya kalau misalkan dia banyak bertanya-tanya ya kan. Tapi katanya guys, semenjak saat itu banyak keanehan yang terjadi. Dia kayak sering ngedenger orang kayak lewat di belakangnya tapi dilihat nggak ada. Terus dia lagi kerja gitu, lagi rame nih kerja, lagi banyak karyawan yang lain juga, misalkan dia lagi nyajiin makanan gitu kayak ada bayangan besar di belakangnya tapi pas dilihat nggak ada. Cuman dia berusaha positif thinking aja, apaan kali, namanya juga cowok kali ya, cek-cek aja gitu. Nah, pada suatu hari guys, ada suatu kejadian yang bikin Ujang ini katanya cukup merinding guys. Saking takutnya dia bahkan pengen resign dari pekerjaan tersebut. Nah, jadi katanya guys, pada malam itu, ini malam ya, udah tutup toko sebenarnya. Jadi karyawan lain udah pada pulang ke rumahnya masing-masing gitu. Nah, biasanya Pak Joko itu kan berdua-dua di situ sama si Ujang. Nah, pada malam ini guys, katanya Pak Joko ini mau pulang dulu sebentar ke rumahnya untuk mengambil sesuatu. Sesuatu yang mau diambil ini sebenarnya Ujang juga nggak tahu gitu. Nah, Ujang tinggallah sendiri di toko tersebut. Padahal bukan itu pertama kalinya guys, si Ujang ini sendirian di toko tersebut. Bahkan beberapa kali sebelumnya dia udah pernah nginep di toko tersebut. Tapi nggak terjadi apa-apa dan si Ujang ini juga nggak melanggar peraturan yang udah dibuat oleh si Pak Joko tersebut. Tapi nggak tahu kenapa guys, pada malam hari itu katanya dia sangat penasaran banget apa isi dari kendi yang ditutupin kain hitam tersebut. Akhirnya dia sadar nggak sadar, karena saking penasarannya, dia masuk ke kamar yang dimana ada kendi tersebut. Dia membuka penutup hitamnya dan dia melihat ke dalam daging tersebut. Pas dilihat katanya guys, biasa aja gitu. Ada di dalam kendi tersebut ada kendi kecil lagi yang dimana itu isinya daging segar. Akhirnya nggak tahu kenapa guys, tiba-tiba tangannya masuk aja gitu kayak dicomot, katanya sedikit kecil gitu daging gitu dicomot. Terus ditutup lagi, lalu dia keluar lagi ke depan, dipuntel-puntel, dah tuh daging kan dipuntel-puntel sambil bingung. Ini daging kapan ya dimasukinnya sama bapak ya, sama Pak Joko maksudnya. Ini kapan ya dimasukin sama bapak? Kok setiap hari dagingnya seger-seger aja. Terus kenapa nih daging nggak dimasukin ke kulkas? Kan ngeri kalau di sono kelupaan bisa jadi busuk. Tapi kok aku nggak pernah ngeliat Pak Joko kapan masukin dan kapan ngeluarin daging sisa dari situ ya, sambil dipuntel-puntel tuh dagingnya.
tiba-tiba di dalam daging halus, daging giling itu guys, katanya kayak ada yang kasar-kasar keras gitu. Nah, karena dia penasaran, akhirnya dilihat itu dagingnya, dipotek, diperiksa, dan ternyata di dalam daging itu ada kayak kuku manusia guys. Nah, dia langsung gemeter tuh badannya ngeliat kuku manusia. Dia bingung, soalnya tekstur daging itu juga katanya guys lebih keras daripada daging giling, daging sapi biasanya gitu, lebih keras. Nah, akhirnya dia gemeter tuh, apa ini daging manusia? Apa benar kata orang dia melakukan pesugihan gitu, sambil gemeter katanya guys, tiba-tiba toko diketok gitu. Nah, akhirnya dia kaget, dia ngelempar daging yang ada di tangannya, dia langsung buka tokonya, dan ternyata itu Pak Joko datang guys dengan membawa bungkus-bungkusan kecil. Nah, mungkin tuh daging kali ya, daging yang buat di kendi gitu. Nah, Pak Joko ini nanya, kamu kenapa? Terus si Ujang ini katanya kayak gelagapan gitu guys, jawab kayak enggak ada apa-apa. Akhirnya dia diem aja gitu, berjalan seperti biasa. Dan akhirnya pada jam 12 malam juga tamunya juga tetap datang guys, dan tetap dimasakin daging dari kendi tersebut. Karena si Joko ini juga udah nggak karuan perasaannya guys, pikirannya udah kemana-mana. Pada malam itu dia melanggar peraturan yang kedua kalinya, yang dimana saat selesai makan, si tamu ini pas udah mau keluar, dia tiba-tiba pengen ngeliat aja ke belakang, padahal katanya Pak Joko ini udah ngebisikin, guys, jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat. Tapi tiba-tiba itu si Ujang ini nunduk, terus ujung matanya kayak ngeliat ke arah pintu. Nah, pas dia ngeliat ke arah pintu, itu dia ngeliat sosok itu gede banget, kayak manusia bentuknya, tapi gedenya itu kayak abnormal gitu, kayak gede banget gitu, kayak bukan manusia gitu. Nah, pada saat dia ngeliat ke arah kaki dan badannya, tiba-tiba katanya berhenti tuh guys, si orang itu berhenti guys, tiba-tiba berhenti gitu. Nah, si Ujang ini makin penasaran, akhirnya dilihatlah seutuhnya gitu, dari kaki sampai ke kepalanya. Dan bener aja katanya guys, orang itu melebihi pintu toko tersebut tingginya. Jadi kalau misalkan dia mau keluar, dia harus nunduk untuk melewati toko tersebut, tapi dia masih di dalam toko nih. Nah, tiba-tiba aja katanya guys, saat si Ujang memperhatikan orang itu kok tinggi banget, tiba-tiba kepalanya langsung muter guys, kayak burung hantu gitu guys, berputar 180 derajat, dan langsung menatap matanya Ujang sambil tersenyum menyeringai. Dan bentuknya katanya guys, itu orang mukanya pucat banget, dan matanya itu sedikit menghitam, tapi lebih ke seperti manusia daripada setan ya, masih mirip manusia. Nah, saat itu katanya guys, jantung Ujang ini udah mau copot, dia langsung alihin pandangannya. Akhirnya Pak Joko ini katanya guys udah diem aja, gemeter gitu. Mungkin Pak Joko ini tahu kali ya kalau si Ujang ini ngelihat sosok tersebut. Nah, waktu itu katanya si Ujang ini gemeter guys, akhirnya Pak Joko ini bilang, Jang, udah Jang, kamu pulang aja gitu, cepet pulang gitu. Akhirnya Ujang ini pulang guys ke rumahnya. Nah, pada saat itu katanya guys, Ujang ini pikirannya sebenarnya udah mau resign, bener-bener udah mau resign, tapi nggak tahu kenapa guys, besoknya dia datang ke toko, dia nggak bisa mengeluarkan kata-kata tersebut ke Pak Joko. Dia hanya bisa diem dan bekerja seharian penuh seperti biasanya, tapi dia hanya lebih ke diem aja. Nah, pada saat karyawan lain pulang katanya guys, akhirnya Pak Joko ini ngomong guys, Jang, ini semua gara-gara kamu yang melakukan kesalahan, ini sekarang kita bagaimana gitu. Nah, akhirnya mereka berunding lah berdua, tapi si Ujang ini nggak bisa ngomong apa-apa guys, katanya dia diem aja. Si Ujang ini juga katanya nggak sanggup mengakui kesalahannya karena udah mengambil daging dari kendi yang bertutup kain hitam itu. Dan kalau masalah ngelihat si sosok itu udah pasti Pak Joko tahu. Nah, dan katanya guys, kata si Ujang, pada saat itu Pak Joko juga udah mukanya pucet banget. Bahkan dalam satu hari dia katanya terlihat badannya lebih kayak kurus gitu. Kurus, lebih kurus daripada biasanya gitu. Nah, pada saat jam 00.00 itu guys, jam 12 itu, yang datang bukan satu orang guys, tapi beberapa orang dengan pakaian hitam, dengan muka pucat. Dan katanya guys, Pak Joko ini udah nggak bisa berkata apa-apa lagi, badannya gemeter dan diem aja. Dia juga nggak nyuruh Ujang ini untuk menyiapkan makanan seperti biasanya, pokoknya dia gemeter aja di dalam toko tersebut. Dan katanya guys, si sosok itu serempak mengeluarkan suara dengan mulut yang tidak terbuka, sambil kayak menagih janji gitu guys. Mana janjimu? Bayar hutangmu sekarang. Akhirnya katanya Pak Joko ini guys, bukan saya yang melanggar peraturannya, tapi ini yang melanggar peraturannya. Tapi katanya sosok-sosok itu nggak mengalihkan pandangannya guys. Pandangan sosok-sosok tersebut fokus kepada Pak Joko aja. Mereka seolah-olah nggak nganggep Ujang ada di situ gitu. Si Ujang ini udah gemeter katanya guys, udah gemeter, duduk, dia bersender di
bawah meja gitu, gemeter dia. Tapi si Pak Joko ini katanya nunjuk-nunjuk Ujang terus, itu tuh orangnya itu bukan saya, dia yang melanggar peraturan, dia yang membukakan di itu, dia yang melihat gitu kan. Nah tapi katanya sosok ini tetap guys nagih janji sambil berjalan mendekati Pak Joko, dan seketika guys lampu mati dan kompor yang biasanya nggak boleh mati ini pun ikutan mati. Jadi suasananya pada saat itu katanya gelap banget guys, hingga terlihat hanya sedikit cahaya yang lampu-lampu orang dari luar aja yang nembus ke dalam toko tersebut dari lubang-lubang kecil. Nah itu katanya Pak Joko itu kayak dikeroyok guys, kayak dikerubutin sama makhluk-makhluk hitam tersebut guys. Nah hingga katanya guys si Ujang ini nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Yang terakhir dilihat Pak Joko ini dikeroyok oleh makhluk hitam tersebut, pingsan guys si Ujang ini. Nah saat sadar katanya guys si Ujang ini udah ada di rumahnya dan dikerumunin sama tetangga dan juga keluarganya. Nah dari saat itu katanya guys tanpa resign, tanpa pamit, si Ujang ini berhenti bekerja dari toko bakso tersebut, dan dia dengar kabar juga dari orang-orang kalau Pak Joko sudah meninggal dunia. Nah dari situ katanya guys si Ujang ini kayak pendiam dan banyak mengurung diri aja di rumah hingga akhirnya bertahun-tahun, dan mereka pulang kampung ke Jawa Barat lagi karena adiknya ini si Heni menikah dengan orang kampungnya, dan Ujang juga memutuskan untuk tinggal di kampungnya kembali, yaitu di rumah keluarganya dulu, sementara ibu dan bapaknya masih bekerja seperti biasa. Hanya Ujang dan Heni yang pulang kampung, dan setelah sampai di kampung lah katanya guys baru si Ujang ini menceritakan semua detail yang dialaminya di toko bakso tersebut. Jadi selama 2 tahun di Jakarta dia hanya berdiam diri, sekeras apapun orang mengorek-ngorek informasi kenapa dia bisa tiba-tiba pingsan, kenapa Pak Joko di situ meninggal bersimbah cairan merah. Dia nggak menjawab guys, dia hanya diem, mau itu yang bertanya tetangga, keluarga ataupun kerabat, dia hanya diem, dia nggak mampu menceritakannya itu entah karena trauma atau entah karena takut dijadikan tersangka. Nah tapi setelah tinggal di Jawa Barat lagi katanya guys, dia akhirnya menceritakan kepada adiknya si Heni ini tentang apa aja yang udah dilalui selama bekerja di warung bakso tersebut. Nah dan katanya lagi nih guys, sampai hari ini warung bakso tersebut masih buka, masih rame, dan masih diteruskan sama keluarganya Pak Joko. Kalau ada yang tahu nggak usah di komen ya guys. Kadang kan kalau misalkan kayak channel-channel besar gitu kan viral, orang-orang tahu aja ya itu baksonya di mana, lokasinya di mana, tahu aja ya. Jadi kalau di sini ada yang tahu nggak usah di spill di kolom komentar ya, takutnya nanti bisa menimbulkan pencemaran nama baik atau apapun itu. Nah guys, jadi sampai di sini cerita yang disampaikan oleh Heni untuk kita semua pada malam Jumat ini. Nah, di sini guys, kalau misalkan teman-teman punya pengalaman horor, boleh ya dikirim ke Gmail di bawah agar suatu waktu bisa kita bawakan di channel ini. Sekian dulu, wassalamualaikum, bye-bye.